Halo teman-teman, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perkenalkan, nama saya Dorina Ralahalu, NPM 1218621320004, Fakultas Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK. Dosen pengampunya yaitu Ibu Grace Sylvia Surui MPDK. Di sini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Yuk kita lihat apa saja itu strategi pembelajaran. Yang pertama-tama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin strategia yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, definisi strategi pembelajaran yang bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Yang berikut tujuan strategi pembelajaran, yaitu memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Yang berikutnya, manfaat strategi pembelajaran. Bagi guru atau pengajar, dapat memiliki gambaran mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika proses belajar mengajar. Guru atau pengajar bisa lebih matang atau mempersiapkan diri untuk menghadapi siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Strategi pembelajaran dapat melatih daya kreativitas guru ketika mengajar karena beragamnya siswa yang ada. Waktu siswa menjadi lebih efektif dan efisien ketika mencapai tujuan belajar. Siswa juga bisa mendapat pengalaman belajar yang lebih baik untuk dijadikan bekal di masa depan atau jenjang pendidikan selanjutnya. Siswa juga dapat menerapkan cara berpikir yang lebih baik. Yang berikutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis strategi pembelajaran yang saya ambil yaitu jenis pembelajaran inquiry. Jenis strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban. Yang berikut kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Kelebihan: A. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. B. Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. C. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. D. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar baik tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Yang berikut kelemahan atau kekurangan. A. Jika strategi pembelajaran inquiry sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. B. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. C. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga
sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Contoh pembelajaran inquiry, yaitu kegiatan-kegiatan mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dan sumber-sumber informasi lain secara kritis, merencanakan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui, melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk memperoleh data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Yang berikut, tujuan pembelajaran inquiry. Tujuan utama pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Dengan begitu, siswa harus bisa mengembangkan pemikiran skeptis tentang suatu hal dan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Tujuan umum dari pendekatan inquiry ini adalah membantu siswa mengembangkan disiplin dan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk memunculkan masalah dan mencari jawabannya sendiri melalui rasa keingintahuan itu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya.